Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 hebat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan materi pengaruh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Materi ini merupakan materi tema 2, subtema 3 dengan muatan pelajaran IPS. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia selama ratusan tahun telah mengalami penjajahan. Negara kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Dan juga kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Dari pengalaman ratusan tahun dijajah oleh bangsa asing, bangsa kita mulai menyadari pentingnya kemerdekaan suatu bangsa. Akhirnya bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaannya hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya. Tentunya dampak pembacaan proklamasi ini sangat besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Dampak pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya adalah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, setiap warga negara tetap berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan negaranya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, bangsa asing masih ingin menjajah bangsa kita. Karena itulah muncul berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara konfrontasi, yaitu peperangan yang telah terjadi di Indonesia antara lain pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan juga pertempuran 5 hari di Semarang. Selain konfrontasi, bangsa Indonesia juga menggunakan cara lain untuk mempertahankan kemerdekaannya, yaitu dengan cara diplomasi atau perundingan yang kita lakukan melalui Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan yang terakhir Konferensi Meja Bundar. Dari berbagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia oleh para pahlawan, baik secara konfrontasi maupun diplomasi, akhirnya bangsa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatannya pada akhir Desember tahun 1949. Dari sini, Indonesia akhirnya mulai berbenah untuk memperbaiki diri, berbenah untuk membangun bangsanya. Kini kita dapat merasakan hasil dari upaya para pahlawan kita untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Berikut adalah pengaruh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, bagi petani. Pada zaman penjajahan dahulu, Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Di sini petani hanya boleh menanam rempah-rempah dan harus menjualnya ke Belanda, meski Belanda membelinya dengan harga yang sangat murah. Berbeda dengan sekarang. Kini petani Indonesia bebas menanam dan menjual hasil panennya. Bahkan para petani bebas berinovasi untuk meningkatkan hasil panennya. Pengaruh kemerdekaan bagi pelajar. Pada zaman penjajahan dahulu, hanya anak dari pejabat dan kaum bangsawan saja yang boleh bersekolah. Itu pun sebagian besar adalah anak laki-laki.
Jika bukan dari kaum bangsawan atau pejabat, maka mereka tidak punya hak untuk belajar di sekolah. Berbeda dengan zaman setelah kemerdekaan sekarang. Kini semua anak berhak untuk sekolah tanpa memandang status pekerjaan orang tuanya. Anak orang kaya ataupun anak orang miskin bisa bersekolah. Negara juga menjamin serta memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak Indonesia sekarang. Dari tahun ke tahun, pendidikan kita semakin membaik. Bahkan semakin berkembangnya teknologi juga dapat mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia sekarang. Berikutnya, pengaruh kemerdekaan bagi buruh. Pada zaman dahulu, Belanda menerapkan kerja rodi. Sedangkan saat penjajahan Jepang, Jepang menerapkan romusa. Keduanya membuat buruh Indonesia bekerja melebihi jam. Bahkan mereka mendapatkan upah yang sangat kecil dan juga perlakuan yang sangat kejam. Sangat jauh berbeda dengan buruh setelah zaman kemerdekaan sekarang. Kini, buruh di Indonesia dilindungi oleh undang-undang agar dapat bekerja sesuai jam dengan pendapatan UMR atau upah minimum regional. Buruh berhak untuk mendapatkan cuti dan perlakuan yang layak. Sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan berbagai hal yang positif. Berikut adalah upaya mengisi kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan kehidupan rakyat yang sejahtera. Yang pertama adalah belajar dengan tekun. Jika pelajar kita belajar dengan tekun, maka bukan tidak mungkin cita-cita kalian akan tercapai. Nah, jika cita-cita kalian akan tercapai, maka bangsa Indonesia akan memiliki generasi muda yang dapat membangun bangsanya. Kemudian yang kedua, giat berprestasi mengharumkan nama bangsa. Contohnya, seperti para atlet kita yang mengharumkan nama bangsa dengan menjadi juara di tingkat dunia. Atau seperti kakak-kakak kita yang menjadi juara sains dan matematika di tingkat internasional. Yang ketiga, aktif dalam berorganisasi. Misalnya, kita bisa aktif dalam organisasi pramuka, PMR, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Kemudian yang kelima, mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli dan menggunakan berbagai produk yang diciptakan oleh bangsa sendiri. Kemudian yang keenam, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, sekarang teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat. Maka sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan kita. Alangkah hebatnya jika generasi penerus bangsa terus meningkatkan kemampuannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya kita dapat berinovasi dan bersaing dengan bangsa asing. Dan yang terakhir, ikut membangun masyarakat yang rukun. Tentu, hidup dengan saling berdampingan, toleransi, dan rukun dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi pengaruh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jika terdapat kesulitan, silakan bertanya kepada Bu Yan dan Bu Nunu. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.